Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, hari ini aku mau ada ya semacam ngobrol-ngobrol biasa sama teman-teman aku. Ya sharing-sharing aja sih, dibilang di talk. Ya, iya dibilang semacam podcast ya, enggak juga gitu. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Masuk guys. Masuk guys. Kita susah banget tidur. Oke guys, di sini udah ada teman-teman aku. Di sini ada Iki, ada Yasmin, ada Mila, ada Bila. Di sini kita aku udah nyiapin beberapa pertanyaan buat mereka. Jadi nanti kita tanya jawab gitu. Ya kira-kira ya kurang lebih ada 20 pertanyaan. Jadi langsung aja ya. Ini di kita pertanyaannya gini, kita nanti jawab semua. Oke. Ya. Pertanyaan pertama ya, ini satu pertanyaan tuh nanti kita berlima tuh harus jawab. Oke. Jadi misalnya kayak gue nanya Iki harus ngejelasin misalnya Teh Yasmin pandangannya gimana, ke gue gimana, kayak gimana gitu. Panjang banget. Oke, pertanyaan pertama ini udah nyiapin beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama. First impression, gimana bener gak sih? Iya. Ya, first impression kalian ke masing-masing kita. Dari Iki. Nanti gantian akan pertanyaan kedua dari Yasmin gitu. First impression dulu, ada Siapa dulu nih? ke siapa aja bebas? Bebas. Emang bisa dulu masih paling sombong kan? Tapi ini jangan masih kita ya. Udah, emang kita awal belum tahu keibaratnya. Iya. Harus kenal ya. Iya bener lagi. Aduh. Kalau Yasmin sumpah gue lupa, kan udah lama banget sama dia juga. Iya sih. Dari SMA. Tapi ingat gue itu dia kayak ketua geng. Yasmin nggak bisa diam. Kayak ketua geng Ketua geng basket. Enggak. Dalam kumpulan dia itu gitu. Makanya sempat ngomong ke Bila juga. Ketawa. Tapi teman-teman. Ayo gue duluan. Mikir nih. Ya terus. Kamila ngerasa ini keringnya sih. Coba bingung. Jujur ya, jujur. Pahit-pahitnya keluarin aja. Tapi mikir dulu. Bisa kan kayak gitu bohong. Kayak balik lagi ke masa lalu gitu. Iya, siap. Pikir panjang. Iya. Mila jadi mikir juga kan. sama aku juga loh. Panjang. Suara kan? Iya. Gak tahu juga. Mila apa ya? Apa? Kayak gampang berteman aja sih dia. Kayak bisa langsung, Ki, ini nomor gue ya. Gitu ya. Kebila. Sok banget. Kayak bocah kagak mau temenan sama siapa-siapa gitu. Sombong banget yang berdua nih 11-12. Yasmin, Iki udah. Aku Emosi ya. aku ketemu pertama kali. Ke siapa dulu? Jangan pertama. Nggak ada cowok lagi. Ke Miss Manisa pertama kali, kalau nggak salah aku pas lagi micro teaching deh. Kayaknya nih orang yang sering nanya aku, awas nih orang yang sering nanya aku. Dan aku tuh juga perbedaan kalau situ ke pantai sama laut kalau nggak salah. Ini orang nanya mulu, mancing nih gue tandain ya. Aku ngomong gitu kan. Ya, kayaknya nih emang apa bisa juga enak juga, tapi dia kayak kita terus kenal orangnya dulu gitu. Kalau misalnya itu mungkin ya kayak gitu. Lu kecil aja emang. Nah, kalau sama Nabila, ya mungkin orang-orang udah tahu kali ya, gue dibikin nangis sama dia kan kayak, ya kayak ini orang kan baru tahu tuh dia di bawah itu, bocil tapi udah sombong. Emang sombong deh. Kalau Miss Mila ya pas itu langsung ajak ngobrol sih, kayak Berkawan, welcome Emang gitu. paling gede sih Mila. Yang paling baik-baik lah pokoknya. Yang jelek jelek.
Miss Rizky, gue juga lupa. Tapi dia kalau misalnya lagi marah kayak bener-bener marah. Kalau sekarang kan situ kan aku sama Miss Rizky itu kan basket tuh bener-bener kalau lu kayak gini jangan kayak gini sampai kayak gini. Si paling Basket udah sih lo taunya. Oke, udah ya. Aku Oke. first impression pertama ke Miss Mila karena aku paling lama kenal Miss Mila. Awal kita emang ngelamar bareng kayak Miss Mila. Dari situ emang aku ngerasa kayak punya kakak gitu yang ngerangkul. Karena dulu aku pernah nggak punya laptop di kerjaan, mau minjem sama siapapun nggak ngasih, dan itu Miss Mila mau nungguin sampai malam cuman buat nemenin aku ngeprint gitu. Miss Mila, Yang baik-baik. iya. Miss Mila ini aku nggak bisa, tolong bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi Miss Mila tuh udah selesai dari jam 5 dan Miss Mila tuh nungguin aku inget banget sampai jam 9 cuman buat ngeprint karena teman-teman pada nggak mau minjemin laptop. Pokoknya Miss Mila tuh sarang nih, beneran ngerangkul banget gitu loh. Jadi kayak ya aku emang agak songong sama Miss Mila. Emang ya emang Bukan agak sih, emang lagi. Emang aku songong ya, tapi aku kadang lagi kesel sama siapa. Emang kan dulu deketnya sama Miss Mila tuh, ngeluhnya ke Miss Mila, tapi kok lagi kesel sama semua Miss Mila karena tapi Miss Mila tuh nggak pernah yang marah balik gitu loh. Salahnya gitu sih. Terus ke siapa nih? Oh ya the best lah Miss Mila. Sekarang nih. Terus selanjutnya ke Iki. Sebenarnya kalau ke Iki first impressionnya apa ya? Pertama kali ngobrol gara-gara apa ya? Kalem gua. Sebenarnya waktu ketemu Meki udah kayak enggak tahu gara-gara waktu itu dikasih tahu sama Tante Wati, katanya ada beberapa ponakannya kerja di sini. Dari situ kayak mulai kayak coba ngobrol gitu. Ngobrol pertama kali gara-gara apa Ki? Nanya ini saudaranya Tante Wati. Oh Iya Tante Wati. Gue kayak di ospek di depan gue sama Septi. Lu tantenya saudara Tante Wati. iya, tapi dari situ kayak belum maksudnya susah lah ngebaca karakter Iki nih. Dia tuh yang misalnya pengen, tapi pas udah deket-deket sini ternyata tuh Iki Masih susah. enggak, yang maksudnya dulu masih takut cerita segala macam, ternyata kalau Mikey ngekip lah ceritanya walaupun suaminya juga tahu. Iya, ujung ya. Iya, ujung semua. Iya, sampai mana-mana. Iya, jadi kayak mau cerita apa aja gimana, sampai sempet waktu itu yang bikin speechless juga sih, kayak sempet malam-malam nangis banget. Terus Iki tuh kayak DWA, udah sah kamu ke rumah aku aja sini, kalau emang mau butuh nangis ditemenin ke rumah aku aja, aku siap gini-gini. Kayak anjir ini padahal maksudnya status kita kalau di pandangan orang kayak cuma teman kerja gitu loh, tapi kok adanya buat kita tuh gitu banget gitu. Pokoknya Iki juga baik nomor 2 setelah Mila. Ini dia. Sama. Terus ke Bila deh, ke Bila. Mila dulu lah. Udah. Oke, ngomong. Nah, terus ke Bila first impression emang aku ngedumulnya sama Miss Mila deh kalau nggak salah ya. Miss Mila itu bocah anak bos sombong banget dah. Belagu banget tuh nggak tepat jalan petang-petang Kita juga mau ngomong berdua. udah gitu pas disuruh apa aja tuh lama banget. Gila, dia lembut. Pas PTS ya, iya itu. Miss Mila nih bosnya kayak sombong banget dah, belagu banget gitu, kayak gimana gitu rasanya Itu kayak. aku udah dengar, aku ngomong dia juga. Ya kayak kesel aja gitu ngeliat Nabila, jujur aja. Aku sampai sekarang. Emang kadang orang yang paling kita nggak suka orang jadi apa ya gitu. Terus kalau kayak Yasmin first impressionnya kayak apaan sih ini orang monoton. Sumpah dia kayak orang monoton banget. Kirain mah dulu kayak bocah kalem dia. Yang nggak bisa ini. Soalnya di sekolah nggak pernah yang kayak aneh-aneh gitu. Nggak pernah mikir juga bakalan akur gitu sama dia. Ternyata ya sama. Sebenarnya ini masih ditahan-tahan aja gitu ya kan. Justru kalau aku pas itu udah kenal lama-lama gitu kayak ini bakal jadi temen deket gue. Iya, beda. Karena aku mikir karena karakter gue sebenarnya kayak gini. Biasa kayak kita geng. Masuk yang anaknya si Vincent. Oh iya tahu. Ya, udah lanjut Miss Mila. Ya. Bingung soalnya. Iya, apa. Tapi tunggu dah, itu udah dipencet kan? Udah. Miss Mila. Ya pertama ke Miss Manisa. Ya Allah. Ya emang Udah jelek. ya emang kita sama kayak dia awal cerita apa? Ya
Ini mau versi sedih apa versi sedih? Banyak dulu banget aku nih. Masih awal nih, udah nangis nih. Ya, kan dulu partneran juga kelas 1 A sama kelas 1 B, terus kalau ada apa-apa ya konfirmasi ke Miss Manisa juga, terus minta tolong juga gitu kan. Terus kalau ke siapa ya aku juga bingung. Jadi nggak intinya aku baik apa enggak? Gak usah dipendam Bismillah. Gak usah sebaik gitu. Intinya sih ya sama-sama ya baik lah gitu kan. Mungkin kalau dibilang baik sebenarnya kita semua Iya. baik. Cuman karakter yang menonjolnya. Kalau lagi songong ya songong banget, kalau lagi ngeselinnya banget, kebangetan. Udah masih gontok. Terus kalau Miss Rizky ya pas dia micro teaching. Iya, ini supaya kita itu. Aku nggak ikut teaching dia kan, micro teaching. karena awal dia micro teaching tuh suaranya gede. Ya. Kaget nih, ya udah tuh. Terus awalnya udah ngobrol dekat. Ya, Intinya baik, sama ini kayak baik semua. Iya. Tidak ada Orang yang baik bakal mandang orang itu baik. Oh iya, masya Allah. Lanjut, ini mungkin yang bagian Kak Nabila nih. Kalau ke Miss Nabila ya dia ya bingung juga sih dari Maya gitu kan, ya karena Mila ya sama siapa aja Mila tegur gitu kan. Cuman dia kadang kalau misal kita nggak pengen bareng nih, dia maksa. Kita ternyata itu dari dulu ya. Itu semuanya perasaan safety. Emang dia nungguin kita baik. Sampai lari-larian. Oh, kalau nggak ada ini semua orang gitu. Kalau nggak ada Miss Rizky baru dia nyari orang gitu, sampai ngumpet-ngumpet. Padahal zaman Miss Rizky ngumpetin diri tiba-tiba baru. Emang udah karakter Nabila tuh. Kalau Miss Yasmin ya Karena belum lama ya. Iya. Karena belum lama, terus apa? Ngerasa mirip gak sih? Jujur aja nih, ngerasa mirip gak sih? Iya, kata orang-orang mirip, tapi aku enggak ya. Tapi ngerasa gak diri sendiri? Enggak. Oh enggak. Kecantikan gue gitu ya. Sama. Gue beda lah malah. Aduh, Ya, makanya cewek juga makanya. Siapa? Dila. Miss Dila. Oh iya. Udah. Ya, Ngapor. First impression Ya, paling Inggris. pertama kan kenal sama Iki di nah terus kayak emang bener tadi yang Iki bilang, pertama kan kenal melalui ini kan video call dan Udah kayak jauh banget. tapi dia kayak ini sih pas pertama ngeliat mukanya kayak ini orang kayaknya nggak enakan juga mukanya, dia dari mukanya gitu kan. Terus apa namanya, emang waktu itu mungkin karena sama-sama anak baru ya, pas banget tuh Udah gitu panggilan kita. sama-sama baru dan satu rombel juga waktu itu ngajarnya. Jadi ya udah ngerasa deket, Butuh gitu. ya deket, butuh barengnya juga. Butuh dah. Pertama deketnya juga sama Iki ya, first impressionnya baik sih untuk awal kenal ya, awal kenal. Terus sekarang nggak baik nih. Nah, terus untuk Yasmin, Miss Yasmin pertama kenal kayak ini apaan sih orang gak jelas banget, karena kan pertama kenal itu waktu micro teaching ya. Iya, ada juga tuh waktu Miss Yasmin micro teaching. Dipanggil ya? Ah, iya dipanggilin. Terus kayak orangnya gimana ya? Bener juga tadi kata Manisa, polos aja gitu. Kayak ya udah monoton aja orangnya, nggak yang macem-macem, nggak yang Malu neko-neko. tapi Iya. ya. Dan ya sudah gitu aja. Ya polos lah pertama kenal kayak nggak. Oke. Ya udah nggak ada apa-apa aja gitu. Kok nggak ada sih yang anggap gue pertama kali polos gitu? Lu langsung belakang, langsung kata. Terus Manisa, soalnya waktu itu kita pertama kenal juga kayak udah debat ya. Tapi nama dia waktu kegiatan. Yang pernah Iya, tapi lupa. Iya lupa, debat pokoknya di rapat. Pokoknya tuh gara-gara Apa ya? Jadi Oh iya pernah. dia punya salah terus udah bahas di rapat kayak Miss. Kan pertama kali debat juga di rapat, kayak ya emang kalau apa-apa juga kadang ceritanya ke Iki. Tapi nggak tahu ya waktu awal kenal gitu ya udah sama Iki cerita-cerita aja gitu. Kayak dan ternyata nggak sebenarnya sama gitu barengan orangnya gitu ya. Tahu sama dia
dia gitu. Jadi cerita ya nyambung. Tapi kan awal juga kan yang deket sama Miss Vanessa kan Iki ya. Nah nanti gue masih tahan-tahan gitu. Masih dah dulu masih kayak gue sih jaga jarak ya gengsi. Tapi gue tuh tipikal orang kalau yang gak diajak gue nggak bakal ngikut gitu. Soalnya gue tuh selalu overthinking sama apa yang orang lain pikirkan kayak nanti kalau gue gini nanti dia mikirnya gini. Selalu tuh di otak gue tuh kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan mau ambil tindakan sesuatu nih kayak mikir dulu nanti dia mikirnya gimana kayak gitu. Jadi waktu awal deket sama Manisa juga ya udah Iki dulu yang deket, ntar Iki nge-share info, pokoknya tuh semua nge-share info. Nah awal deket waktu kita jalan-jalan ya yang makan MCD di pinggiran tuh. Iya. Nah itu baru yang deket. namanya Iya. CFC. CFC. Nah itu Itu juga udah banyak kenaikan ya. Itu apa sih? itu apa sih? Ziara sama Deket banget Tapi dia juga masuk itu deh. Apa? Masuk grup itu. Belum, kayaknya deh. Belum. Ziara Tapi belum, pas kalau itu Ziara belum. juga, maksudnya belum deket banget dia kayak udah cerita-cerita aja. Dia mau makanya kita diajakin makan CF. Karena di situ sama cewek doang. Iya, tapi dia juga ya kan? Iya, bisa yang dari profil dia juga kayak ngajak, udah di CFC aja gitu. Ya gue sering nih dibeliin ini, pokoknya kalau cerita aja lah, padahal kita belum terlalu deket gitu lah. Pokoknya Tapi emang aku tuh tipenya kayak kalau cerita aja kan. awal aja gitu misalnya jadi tetap sampai rumah mikir kayak terlalu cerita nggak ya ke orang gitu beneran. Sampai karena sendiri tadi dibuka gitu ya. Itu gue tahu sekarang mah bodo amat. Iya. Udah sih gitu. Terus Mila, kayaknya Mila Kalau dong ya. Mila, Terus. misalnya pertama ketemu kayak friendly sih orangnya, kayak ramah, tapi kayak kalau lihat muka sekedar muka aja kayak judes gitu ya Iya, kalau benar. dilihat. Ya apalagi kalau diem, karena misalnya tuh kayaknya kalau nggak ada yang ngomong dia diem. Beda sama Iki, dia ngomong banyak. Kamu juga, Lu juga ngomong diem. Tapi kadang misalnya karena kita harus pancing dulu dikit gitu, baru dia nggak ngomong. Gitu sih. Udah itu aja. Oke, pertanyaan itu baru pertanyaan satu guys. 20 menit. Oke. Pertanyaan kedua yang ringan-ringan dulu. Love language kalian apa? Dari Yasmin. Ngerti nggak Min? Apa sih? Bahasa tubuh. Bahasa cinta, bahasa tubuh. Bahasa cinta aku ke Iya. orang lain. Iya ke siapapun, ke pacar kamu, ke sahabat kamu, ke siapapun gitu. Love language-nya apa? Ya aku bisa memberikan sesuatu kan ke orang itu dengan Receiving, cara receiving, ya, aku apa biasanya gitu ya? dengan Memberikan. cara Iya itu receiving. ya itu aku kayaknya effort aku tuh terlalu kebangetan ke orang-orang di sekitar aku gitu. Sampai nanya ukuran sepatu. Jadi ini yang kita pengen harapkan ke orang. Apa? Yang kita dapatkan Yang nih dari kita- orang. yang- Apa yang kita rasain buat kita Yang kita mau gitu. yang kita mau kan bukan kita. Tapi yang orang. kita mau kayak dari misalnya kayak gue tuh seseorang. sukanya tuh digini. Iya, ya udah dari orang ke kita, bukan kita yang salah. Ya. Kalau aku tipenya yang nggak pengen dikekang banget, tapi aku pengen diperhatiin gitu. Jadinya apa itu? Iya, maksud aku butuh perhatian, tapi dengan cara kayak aku nggak yang Nggak selalu pegang, aku tuh nggak yang Oh, nggak suka kayak divisi, nggak suka Nggak. gitu. Tapi aku tipenya yang kayak ditanya, ditelepon. Oh, berarti word itu affirmation. Aku biasanya tipenya dengan kayak gitu, kecuali mungkin udah ke bawah suasana ya pegang. Iya. Oke mikir ya udah lu dengan cara lu phone gue aja, video call gue, Udah dengan- seneng. itu paling aku seneng. Ya berarti gitu. word affirmation ya Iya, yang kamu itu. suka. Kalau itu, Mm-mm. kamu Ki? Apa sih kata-katanya apa sih? Apa aja? Ada physical touch, quality time, receiving Richard. Yang udah gue rasain ya. Maksudnya kan ini udah samin ya. Ya. Beda dong. Iya. Apa tadi apa? Physical touch, quality Nah, kalau itu time. pasti dong. Iya benar. Ya pasti ya. Sama kayak ngasih hadiah itu tuh Oh, resep. kayak Tapi sih ngomongnya resep gift. Itu give aja. Give. Iya, rasanya. kayak demen aja gitu tiba-tiba nggak ada apa-apa ngasih bawa gitu. Kayak ngerasa diperhatiin gitu ya. Padahal kayak kita juga nggak mikir kayak bakal dirayain gitu. Jadi kayak semua aku itu diraya. Nah, itu gue udah ngerasain gitu. Sama suka jahil aja. Apa itu Sama namanya? kayak itu misalnya aja gitu ya. Itu sebutnya apa ya?
Physical touch. Ya, lebih kayak touch. Kalau ke Kamila. Kalau Miss Mila love language-nya lebih ke apa? Nggak mau pengen aja. Kali aja kita bisa kabur kan? Nggak perlu orang. Receiving money. Memberikan uang. Nggak sih, Kamila tuh maunya kayak disayang gitu. Physical touch? Dipeluk. Iya gitu. Wah, physical touch. Terus ya pokoknya ya dimanja lah gitu. Iya, bener gitu, sih. physical touch. Kalau Bila? Semua. Kalau aku sih kayak sebenarnya tuh physical touch ya, tapi siapa sih yang nggak mau di physical touch gitu ya, apalagi sama pasangan. Tapi sayangnya deh. Tapi karena emang udah lama LDR, jadi berpindah tuh love language-nya, jadi word affirmation. Enggak jadi word affirmation, jadi kayak senang aja. Bener tadi di video call, ditanya kabar, pokoknya Itu juga masuk ke quality time gak sih? Iya. Iya, bisa. tapi kayak kan kalau itu kita Ketemu ada sih, gitu, ya, ketemu terus kan, tapi lebih kayak ke apa sih namanya, ya udah lu terserah lu mau ngomong janji manis udah gue telan aja karena Seneng suka ya, aja, bacanya gitu. seneng gitu. Walaupun lu nggak kabulkan ya udah gitu, ya udah aja. Yang penting kayak saat itu gue seneng gitu dengan kata-kata lo. Iya, Gitu. betul. Karena itu doang yang bisa bikin kita Iya. jauh. Oke, lanjut. Kalau aku lebih ke pertama quality time. Kalau udah quality time tuh bisa ngeborong semuanya nggak sih? Quality time tuh kalau misalnya kita udah ketemu, kita bisa ngerasain physical touch, bisa ngerasain act of service ya kan. Terus ya word affirmation juga, kayak ketemu misalnya, ya hari ini cantik banget. Itu kan dapat juga ya kan. Terus Enggak sih. Ini kayak lama-lama ketemu. hari ini kayak cuma sekedar kayak bajunya hari ini bagus banget, cocok. Kita kayak seneng aja gitu. Iya kan kayak suka dipuji gitu ya. Itu terus sama apa lagi sih, kayak apa tuh yang tadi memberi hadiah tuh sobat ngomongnya. Pokoknya itu juga. Tapi kalau lebih menonjol lebih suka physical touch. Skip. Ngecas dulu. Lebih suka physical touch. Ya pokoknya itulah. Pokoknya quality time sama physical touch. Tuh. Next ya. Oke. Apa yang ngebuat diri kamu paling bahagia untuk sekarang ini? Untuk sekarang beberapa belakangan ini dari Nabila. Yang ngebuat kamu bahagia belakangan ini? Maksudnya alasan bahagia? Iya, misal kayak kamu belakangan ini bahagianya karena apa nih? Ya misal kayak ini uang lancar atau apa? Belakangan ini sih. Bahagianya karena ya Belakangan ini ya apa? reason yang buat bahagia akhir-akhir ini kayak ya hubungan lebih membaik sih. Sama yang bisa. Karena dia janji. Iya, karena emang ada sesuatu juga nih yang kita mau kerjain, semoga lancar ya. Ntar di sini ya, ntar di sini. Di sono tulip. Iya, ya pokoknya kayak nggak tahu ya. Kalau aku sih kayak misalkan untuk keluarga walaupun nggak baik-baik aja, tapi ya udahlah, nggak terlalu yang ini banget, tapi Masa bodoh aja gitu. cukup bahagianya bahagia aja, sedihnya juga nggak sedih banget. Terus untuk pertemanan ya alhamdulillah baik banget, apalagi di lingkungan kerja kan, bikin kita tuh comfortable banget, nyaman banget di situ. Jadi ya udah paling trouble ini cuma di hubungan aja ya. Jadi karena akhir-akhir ini hubungannya membaik ya, jadi itu yang Jadi kayaknya ngerasa semuanya bahagia aja gitu. Gitu. Bismillah, apa yang membuat kamu bahagia belakangan ini? Kalau bismillah. Bingung ya, ya bener sih, I know. Ya paling nggak ada alasan yang membuat kamu bahagia sedikit gitu. Bisa hidup sampai sekarang ya. Alhamdulillah sih masih bisa hidup. Iya. Berarti lu nggak boleh pakai itu Ki. Lu nggak boleh pakai itu Ki. Boleh bocor aja lagi. Ya apa ya? Ya alhamdulillah sih apa ya? Normal aja lah. Itu apa sih? Ya masih ada dikelilingin orang-orang Iya, baik masih gitu lah ya. orang baik. Itu udah bentuk Walaupun suatu- kondisi nggak baik, tapi orang-orang masih baik gitu. Tuh, kalau Miss Yasmin Apa yang membuat aku bahagia belakangan sekarang ini ya, aku udah tahu lagi burung-burung. Jujur aku sebenarnya kalau untuk ke pasangan itu, aku menurut aku diri aku tuh aku sebenarnya
ada sisi aku tuh sebenarnya bahagia sama dia, tapi di sisi lain tuh aku kayak nggak kuat sama dia itu. Tapi Sama yang dia sakit. Gak sama dia tapi sakit. pokoknya yang bisa bikin aku bahagia ya pertama ya karena kalau aku keluarga ya, karena memang Cemara banget. itu apa Pe, keluarga cemara. itu. Dan memang ada di sisi dimana aku tuh bahagia ya sebenarnya ini bahagia tapi sebenarnya itu nyakitin aku, tapi aku bahagia dengan sakitnya ini gitu. Menikmati rasa sakit. Jadi setiap hari kalau sakit ya aku anggap bahagia aja gitu. Maupun beban. Oke. Aku ya. Iki. Nggak apa-apa dong gantian. Nah ya aku. Kalau aku belakangan ini yang bikin aku bahagia Rakel sama Rezil. Walaupun juga tetap nangis. Iya. Iya, jadi kayak tapi sebenarnya kan nangisnya bukan karena Rakel sama Rezil. Iya. Tapi intinya pokoknya belakangan ini bahagianya karena ada Rakel sama Rezil datang ke duniaku yang gelap. Itu aja alasan aku bahagia karena keluarga enggak. Next, Iki. Iki yang membuat bahagia. Pasangan sih. Beda. Ya capek deh. Ya udah karena bisa ya seneng bareng, kalau kesal bareng, nangis juga bisa sama dia dirasain semua. Gibah bareng, ya kan? Jadi dia ini semangat itu dia semangat. Responnya kalau dia excited apa cerita gimana gitu ya? Nggak capek buat cerita lagi. Tapi dia tipe yang excited kalau Iya. cerita. Kayak terus gimana Iya, gak gitu. gitu? Gitu. Oh iya. Ya udah bagus sih lanjutin udah. Kata gue mah udah dia gitu. Emang kan aja mendukung loh. Bukan gue ini. Gitu aja udah terus. Kenapa aku jemput? Oke, next ya. Oke. Iki udah. Udah. Lanjut ya. 5. Tempat yang membuat kalian bahagia. Dari Yasmin belum pertama. Udah aku tadi pertama. Bismillah. Bismillah. Tempat yang membuat kamu bahagia. Jangan bilang Enggak. Tempat yang paling bahagia ya di rumah. Rumah siapa? Ya di rumah suami dan di rumah. Oh. Di rumah Mas Suami kan ada Baba. Ya walaupun ya sedikit itu. Masalah. Kalau Nabila, tempat yang membuat kamu ngerasa kayak bahagia gitu, kayak bisa bikin lupa sama masalah sejenak gitu. tempat karaoke. Adi di mana angin? Gila itu jawab aja. Tempat karaoke. Kalau Iki, Sumpah nggak tahu lagi. Tapi yang pasti bukan rumah. Yang jujur yang pasti bukan rumah. Yang penting gua di luar gitu. Kenapa? Nggak tahu. Ya kan milih-milihin itu aja, pikiran aja. Tapi karena emang kewajiban kali ya. Karena gua udah jadi istri, ya mau nggak mau baliknya ke rumah. Iya sih. bener. Mau nggak mau. Berarti intinya tempat bahagia itu di mana aja, penting di rumah. Iya. Gitu. Kalau Walaupun pikirannya tetap ke di rumah, balik lagi juga mikirnya itu lagi gitu ya. Yasmin? Kalau aku sih kalau dibilang rumah itu juga jadi tempat ternyaman aku, tapi nggak bisa untuk aku mengekspresikan kebahagiaan aku gitu, karena kalau misalnya aku di rumah itu kayak ya udah aku bahagia sekedar bahagia, tapi nggak nunjukin kayak aku tuh bahagia sama apa yang lagi aku dapetin gitu. Kalau di rumah kan kayak ya udah masuk rumah kamar udah ya Senyum sendiri juga di gitu rumah, ya ya. kan. Kalau di luar tuh kayak bebas gitu mau kemana siapa gitu, kayak udah ini aja. Kalau aku pantai. Kalau nggak pantai, laut lah pokoknya. Terus jadi pokoknya kalau nggak pantai, laut kayak tenang aja gitu. Ini yang di rumah semua. Lanjut. Nah, udah mulai agak berat ya. aduh. Belum. Berat. Ya dari tadi juga udah berat kayaknya. Ketakutan terbesar kamu dalam hidup. Masa panjang kubur. Ketakutan terbesar dalam hidup. Ketakutan terbesar yang pernah kamu rasain atau bahkan sampai sekarang? Ketakutan berarti belum terjadi dong. Oh iya. Ya bisa jadi terjadi. Bisa jadi udah ketakutan terbesar kamu ternyata udah kejadian. Dan itu kayak masih kepikiran sama lu gitu. Oh. Nanti gue bakal ngalamin lagi nggak ya? Yang ketakutan terbesar itu Ya. Jadi ya ngomong nggak bilang diselipin gue tampol. ketakutan terbesar ya itu
Maksudnya Agak maksudnya kan udah punya hubungan lama nih sama kelas kita, terus tiba-tiba maksudnya bubar gitu aja, apalagi karena ada orang ketiga atau gimana, itu takut banget sih itu. Dia nggak tiba-tiba nggak nyampe tujuan gitu ya? Iya itu, karena kan emang kan pacaran kan tujuannya untuk apa sih? Menikah. Ya, nikah. Tuh. Gitu, udah itu aja. Ribet ngomong nikah mulu. Gak enak sama yang udah nikah. Iki. Ketakutan gua apa ya? Kayaknya ikut berani semua deh. Takutan gua kayak nggak bisa, takut nggak sesuai harapan orang tua sih. Kayak beban gua kayak masih harus banyak gitu. Kok serius banget? Iya masih kayak apa? Orang tua gua pengen ini, gua kayak belum mendapat gitu. Atau orang tua mau ini kita belum bisa penuhi. Iya, iya itu. Itu kalau Mila. Banyak banget takutannya. Sakit takut semua ya. Semua lagi. Ya ketakutannya ya itu apa? Karena udah nikah ya, jadi ya ketakutannya tuh banyak. Terus kayak contohnya kayak dia selingkuh tapi nggak tahu juga gitu kan. Terus yang berat gitu dah. Pokoknya dalam rumah tangga ya maksudnya ya. Lebih Takutan terbesarnya takut rumah tangganya nggak baik gitu ya. Iya. Misyas. Ketakutan terbesar aku sebenarnya banyak. Kayaknya semuanya banyak deh pasti. Banyak. Tapi sekarang ketakutan aku tuh pertama orang tua. Aku takut orang tua aku tuh nggak bisa nemenin sampai nanti misalnya nikah. Dan ketakutan terbesar aku tuh sekarang juga ada di adik aku. Aku takut adik aku tuh main yang gak bener, terus pergaulan gak bener, dan takut banget dia tuh kena pembulian, takutnya ya. Terus dan yang terakhir ya aku takut dia balik ke masa lalunya. Tuh masih aja di sana. awalnya masih mikir dia ke masa lalu itu siapa? Tahu sih pas di situ juga. Pas enggak dia pas dia tahu Ya, aku takut, aku tuh takut, rasa ketakutan aku sekarang ya, aku takut ada orang yang datang ke aku tapi dengan cara ngelabrak, aku takut gitu. Aku nggak tahu apa. Pernah ya dilabrak kan? Sama temen aku ya? Iya. Lanjut, aku ya. Aku ketakutan terbesar aku sebenarnya soal rumah enggak. Tapi kalau sekarang ketakutan terbesar aku, ini jujur ya, bukannya kayak parents atau gimana. Aku takut kalian ngejauhin aku gitu. Kenapa? Enggak tahu ya apa, kan mau nangis gue. Kita pantap. Minta bilang maaf bisu dong. Jatuhnya kita di sini buat nangis-nangis nih. Pokoknya ketakutan terbesar aku, pertama aku takut tapi kan emang namanya orang ada masanya gitu ya. Cuman untuk sekarang ini aku kayak takut tiba-tiba tuh aku sama kalian ada yang bikin jauh gitu. Entah itu waktu atau keadaan atau apa, pokoknya tuh aku takut jauh karena sekarang nih aku punyanya kalian doang gitu, di luar rumah punyanya kalian doang, sedangkan aku sama teman-teman yang biasa aku main kayak teman ngaji atau apa udah nggak pernah main. Sekarang ceritanya ke kamu, takut aja sih. Tapi kalau dibilang lebih takut nggak ada, lebih takut jauh sama siapa, sebenarnya tuh aku kan kalau awal-awal tuh emang lebih ceritanya ke Iki dulu, habis ke Iki baru cerita ke kalian semua. Jadi aku butuh banget sosok Iki gitu. Jadi kayak kalau bisa jangan jauhin aku sama Iki gitu. Karena aku mau ngomongin apapun tuh walaupun Iki nggak bisa ngasih respon atau saran, tapi tuh Iki dengerin mau lama mau enggak gitu kan. Aku tuh butuh yang kayak gitu. Masa kayak dia dengerin. Pokoknya ya pertama ketakutan terbesar aku yang paling pertama itu aku takut jauh sama kalian. Terus yang kedua aku takut takut jauh sama Rakil sama Rezi. Udah dua ketakutan itu doang, keluarga mah bodo amat. Udah kayak udah lah bodo amat. Jadi kayak beneran sebenarnya gue ada keluarga gak sih? Pokoknya dia tuh ketakutan. Kayaknya biar ada kakak dong dari. Ini kayak gue main awalnya biar gue punya sosok kakak doang kan. Dan intinya dua ketakutan aku itu, pertama takut jauh dari kalian, kedua takut nggak bisa ketemu sama Rakil sama Rezi lagi dalam jangka waktu yang bener-bener lama. Next. Udah semua ya? Oh, udah. Udah, next ya.
apa yang kamu lakukan ketika kalian semua nih kayak lagi ngerasa bener-bener tertekan atau sedih atau capek, yang kalian lakuin apa? Kalau bener-bener yang sedih banget gitu ya, nangis sambil ya potong rambut. Kamu tau kan dia lagu aku yang sama ada yang banyak sudah ku ya, aku juga jadi suka. lewati kisah cinta. Itu karena itu lagu aku pas kalau lagi denger sama dia, terus pas habis aku ditembak di tengah-tengah Siti foto Uwais. Siti Uwais.